Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 10 Oktober yang akan kita baca dari diary nomor 451 dan 472. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 451. Pernah sesudah komuni kudus, aku mendengar kata-kata ini. Engkau adalah tempat kediaman kami. Pada saat itu aku merasakan dalam jiwaku kehadiran Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku merasa bahwa aku adalah bait Allah. Aku merasa bahwa aku adalah anak Bapa. Aku tidak dapat menjelaskan semua ini, tetapi rohku memahaminya dengan sangat baik. Oh, kebaikan yang tak terbatas, betapa rendahnya engkau merunduk kepada ciptaanmu yang Bapa ini. 472. Pada hari berikutnya, dalam misa kudus sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, roh ini mulai melakukan kata-kata ini. Kudus, kudus, kudus. Suaranya seperti suara 1000 makhluk. Sama sekali mustahil untuk merumuskannya dengan kata-kata. Tiba-tiba rohku berpadu dengan Allah, dan pada saat itu juga aku melihat keagungan dan kekudusan Allah yang tak terselami, dan pada saat yang sama, aku menyadari kehampaan diriku sendiri. Lebih jelas daripada kapanpun sebelumnya, aku mengenal ketiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi keberadaan mereka, sifat mereka, dan keagungan mereka adalah satu. Jiwaku bersatu dengan ketiga pribadi ini, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, jiwaku memahaminya dengan baik. Barang siapa bersatu dengan satu dari ketiga pribadi ilahi, ia bersatu dengan seluruh Tritunggal Maha Kudus, karena keesaan ini tidak terpisahkan. Penglihatan ini, atau lebih tepat pemahaman ini, memenuhi jiwaku dengan kebahagiaan yang tak terbayangkan, sebab Allah sedemikian besar. Apa yang kulukiskan tidak dapat kulihat dengan mata indrawi, tetapi indrawi seperti pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Tetapi murni secara batin, murni secara rohani, sama sekali bebas dari indera. Peristiwa ini berlangsung sampai akhir misa kudus. Peristiwa ini sekarang sering terjadi padaku dan tidak hanya di kapel, tetapi juga di tempat kerja dan kadang-kadang terjadi ketika aku tidak begitu mengharapkannya. Kita lihat ya 451. Sesudah komuni kudus dikatakan, aku mendengar kata-kata ini. Engkau adalah tempat kediaman kami. Sesudah komuni kudus, kita menyambut komuni kudus, Yesus masuk ke dalam hati kita, dan di situ Suster Faustina mendengar bahwa engkau adalah tempat kediaman kami. Nah, kira-kira untuk kita yang menyambut tubuh Kristus dan kita menyambutnya dan kemudian berdoa, apakah hati kita, jiwa kita, keberadaan kita adalah menjadi tempat kediamannya Tuhan? Apakah Tuhan layak masuk ke dalam hati kita? Apakah hati kita sudah bersih? Atau masih ada hal-hal yang kita pegang, yang gak mau kita lepas? Tuhan masuk ke dalam diri kita, maka dia mau mencari tempat untuk dia bertahta. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hati kita layak untuk tempat Tuhan bertahta? Coba dievaluasi lagi ya, diperiksa lagi. Apakah masih ada ganjelan, masih ada kekecewaan, masih ada kemarahan, masih ada banyak hal yang membuat hati itu beku, yang membuat hati itu penuh dengan hal-hal yang nggak berkenan pada Allah. Suster Faustina katakan, aku merasakan dalam jiwaku kehadiran Tritunggal Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suster Faustina merasakan kehadiran mereka, Tritunggal Maha Kudus. Aku adalah bait Allah. Kita juga sering baca, dengar ya bahwa kita ini bait Allah. Tapi pertanyaannya lagi adalah, kita layak enggak tempat Allah bertahta dalam diri kita? Apakah kita betul bait Allah? Apakah kita tempatnya Allah bertahta? Allah berdiam?
Dan Suster Faustina katakan lagi, aku adalah anak Bapak. Dia berani bilang aku anak Bapak karena dia meneladan apa yang Bapak lakukan. Dia mentaati perintah Bapak. Begitu pula dengan kita sering bilang bahwa kita anak Allah. Kalau kita anak Allah, apakah kita melaksanakan perintah Allah? Apakah Allah sebagai Bapak yang senang lihat anaknya seperti ini? Betapa rendahnya engkau, Suster Faustina katakan ya, karena mau merunduk kepada ciptaanmu yang Papa ini. Siapa saya Tuhan? Kok Tuhan mau merendahkan diri, mau merunduk kepada ciptaannya yang Papa ini, ciptaannya yang tidak berdaya ini. Itu menunjukkan satu kerendahan hati. Bahwa Suster Faustina itu rendah hati dan dia merasakan begitu luar biasa, begitu hebatnya Tuhan mau merunduk kepada yang Papa ini. Dari cerita ini kita bisa belajar seperti Suster Faustina, setelah menerima komuni kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ungkapkan apa yang mau kita katakan, kita lakukan, seperti yang Suster Faustina katakan. Jadi bukan sekedar hanya mohon, ya, tapi bersyukur, berterima kasih, hening, nikmati kehadiran Tuhan. Tuhan ada dalam hati kita rasakan itu semuanya. Selanjutnya di 472, Suster Faustina katakan, pada hari berikutnya, dalam perayaan Ekaristi juga, tapi di tempat lain ya. Sebelum pengangkatan hosti dalam doa syukur agung, ya, roh mulai bernyanyi, kudus, 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 kuduslah Tuhan ya. Dan suara itu seperti suara 1000 makhluk. Rohku ikut berpadu dengan Allah. Aku melihat keagungan dan kekudusan Allah yang tidak terselami. Aku sadar kehampaan diriku. Yang saya bayangkan dalam perayaan Ekaristi tersebut, waktu Suster Faustina mendengar kudus, 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 itu adalah roh-roh surgawi, orang santa-santo, roh-roh orang kudus semua memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selanjutnya dikatakan oleh Suster Faustina, peristiwa tersebut dia alami terus sampai di akhir misa. Jadi kalau kita ikut perayaan Ekaristi, sebetulnya pada waktu kita mulai dalam pembukaan, itu terus sampai selesai, sampai akhir, suasana kehidupan surgawi itu kita rasakan. Para santa-santo, orang kudus terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita pun umatnya yang diundang, yang bergabung dalam perjamuan Ekaristi, dalam perjamuan tersebut, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang harusnya kita lakukan. Bukan ngelihat ke kiri ke kanan, bukan hal-hal duniawi yang mengganggu kita. Kita fokus kepada Tuhan. Suster Faustina katakan lagi, aku mengenal ketiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sifat mereka, keagungan mereka, tapi mereka itu adalah satu. Karena dikatakan barang siapa bersatu dengan salah satu pribadi ilahi ini, ia bersatu dengan seluruh Tritunggal Maha Kudus. Itu yang diceritakan oleh Suster Faustina. Karena keesaannya tidak terpisahkan. Jadi kalau kita mengalami bersatu dengan salah satu dari pribadi tersebut, sebetulnya kita menjadi satu dengan Tritunggal Maha Kudus. Dan Suster Faustina cerita lagi, peristiwa ini sering terjadi padaku. Bukan dalam perayaan Ekaristi aja, tapi di kapel dia juga rasakan, di tempat kerja juga dia rasakan, bahkan kadang-kadang terjadi ketika aku tidak begitu mengharapkannya. Hal ini bisa terjadi karena adanya suatu relasi yang dekat, yang erat, yang intim, yang khusus antara Suster Faustina dan Tuhan.
Tuhan selalu hadir. Dirasakan oleh Suster Faustina hadir di tempat kerja, hadir juga di kapel, bahkan waktu Suster Faustina nggak terlalu mengharapkan, Tuhan juga hadir. Nah, kembali lagi refleksi dengan hidup kita masing-masing. Kalau kita lagi berbuat salah, berbuat dosa, kira-kira mengharapkan Tuhan hadir atau mengharapkan Tuhan nggak ada? Contoh, ada yang melakukan kesalahan. Dalam hati ada bisikan, ya dia berbuat salah, ampuni saja. Karena memang dia sudah salah. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi ada sementara dorongan lagi, dia salah, sudah saya beritahu, salah lagi, harus ditegur. Nah, pada saat saya marah, kira-kira saya menghendaki ada Tuhan di situ atau Tuhan lebih baik nggak ada? Malu ya sama Tuhan. Kalau kita tahu nggak boleh marah, tapi kita marah. Karena egois kita, karena arogan kita, karena kuasanya kita melakukan hal tersebut. Nah, untuk menciptakan suatu keadaan di mana Allah selalu hadir, maka kita harus betul-betul merasakan bahwa Allah hadir dan apapun yang mau kita katakan, mau kita lakukan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan ada, kira-kira yang saya lakukan, yang saya katakan ini berkenan nggak sama Tuhan? Di situ dikatakan, Suster Faustina bilang tidak begitu mengharapkannya. Biasanya kan kalau kita lagi susah sekali ya, lagi menghadapi masalah yang besar, jalan buntu, udah nggak bisa lagi minta tolong ke siapa-siapa, berharap pada Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan tolong saya, Tuhan kasih saya solusi, Tuhan terus ya, mohon kepada Tuhan. Tapi kalau lagi senang, lagi sukacita, lagi semuanya beres, mungkin aja ya, seperti yang Suster Faustina rasakan. Tidak begitu mengharapkannya, tapi dalam hal ini saya tetap melihat adanya satu unsur positif. Bukan berarti dia tidak mengharapkan, tapi dia tahu Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu hadir. Jadi walaupun nggak menggebu-gebu, tapi Suster Faustina tahu Tuhan itu begitu maha murah, begitu maha baik, maha rahim, dan dia selalu hadir. Itu yang mau saya tawarkan atau saya sharingkan kepada teman-teman semua, bahwa Tuhan itu ingin bersatu dengan kita. Tuhan ingin selalu berada dengan kita. Sering kita yang membuat suatu situasi, suasana yang seolah-olah Tuhan nggak hadir. Kalau kita mengutamakan egonya kita, kekuasaan, sayanya, pasti kita nggak rasakan kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu, maka mindset kita harus dirubah. Kita selalu mengutamakan Tuhan, merasakan Tuhan hadir, Tuhan ada, dan selalu dalam hati bertanya, kalau Tuhan ada, kira-kira yang saya katakan atau yang saya lakukan ini berkenan pada Tuhan atau enggak? Kalau enggak berkenan, ya jangan dilakukan. Itu yang saya tangkap sebagai langkah praktis saya untuk supaya apa yang saya katakan, yang saya lakukan bisa lebih dikontrol karena Tuhan hadir, menyadari kehadiran Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya Engkau melimpahkan rahmat-Mu untuk kami semua, khususnya melalui peristiwa kehidupan Suster Faustina, di mana dia sangat mencintai perayaan Ekaristi, menyambut tubuh dan darah-Mu dalam perayaan Ekaristi. Biarlah kami juga mempunyai kecintaan yang sama, kerinduan yang sama ya Tuhan, agar Engkau sungguh hadir dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Dan biarlah melalui perayaan Ekaristi, melalui hosti yang kami sambut, relasi kami denganmu semakin hari semakin baik. Kami dibimbing, dipelihara, disadarkan untuk hidup lebih berkenan kepadamu.
Dan semua itu bukan hanya untuk kami Tuhan, biarlah kami juga menjadi alat-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mewartakan tentang kerahiman Tuhan. Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengampun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.